Lo pernah nggak ngerasa iri lihat orang pamer iPhone, pamer liburan, pamer mobil baru? Gue juga pernah. Tapi yang aneh bukan cuman iri, gue juga ngerasa pengen di posisi mereka. Kayak ada bisikan kecil di kepala, kalau lo nggak punya duit, lo nggak berarti. Aneh banget kan? Padahal kita semua lagi main game yang sama. Cuma bedanya, sebagian orang sadar mereka lagi main, sebagian lagi mereka dikendalikan. Dan lo tahu nggak, semua level di game ini dikunci cuma sama satu hal kecil yang bisa bikin manusia gila, uang. Tapi setelah gue mikir-mikir, ternyata kegilaan kita sama uang itu bukan cuma soal nafsu atau gengsi. Ada penjelasan ilmiahnya dan udah ada sejak lama banget. Pada tahun 1943, ada satu psikolog bernama Abraham Maslow. Dia nyiptain sebuah teori tentang kenapa manusia ngelakuin apapun yang dia lakuin. Dari yang paling dasar kayak nyari makan, sampai yang paling rumit, kayak nyari pengakuan dan rasa dihormati. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas satu persatu level dari teori Maslow, dan lo bakal sadar kenapa uang bisa ngendaliin hidup manusia dengan begitu halusnya. Level 1, bertahan hidup, uang itu oksigen. Lo pernah nggak ngerasain detik-detik dompet kosong, tapi tanggal gajian masih lama? Saldo tinggal ribuan, tapi masih harus mikir makan, bensin, sama bayar kos. Rasanya campur aduk, cemas, gelisah, bahkan malu sama diri sendiri. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, pikiran muter terus. Besok gue makan apa? Dan lucunya, pas kondisi kayak gitu, tiba-tiba semua hal kecil jadi pemicu stres. Lihat tukang bakso lewat aja bisa bikin mikir 2 kali. Beli nggak ya? Itu bukan karena lu pelit, bukan karena lu matre, tapi karena otak lu lagi panik. Otak primitif lu mikir, kalau nggak ada duit, gue bisa mati. Serius, itu literally sinyal survival bawaan manusia sejak ribuan tahun lalu. Dulu, manusia purba buat bertahan hidup harus berburu atau ngumpulin makanan sendiri. Mereka ngelawan binatang buas, panas, hujan, demi satu hal, makan hari itu. Sekarang, lo juga berburu, tapi musuh lo bukan harimau, tapi tagihan listrik, cicilan, dan inflasi. Kalau dulu mereka bawa tombak, sekarang lo bawa laptop dan lembur. Kalau dulu mereka dikejar singa, sekarang lo dikejar deadline. Tapi tujuannya sama, bertahan hidup. Makanya di level ini, uang tuh kayak oksigen modern. Kita nggak sadar pentingnya sampai kehabisan. Tanpa uang, lo nggak bisa makan, nggak bisa punya tempat tinggal, nggak bisa tenang. Dan karena itu, banyak orang rela ngelakuin apapun demi dapetin uang. Bangun subuh buat kerja, buka usaha kecil-kecilan, bahkan kadang sampai ngelakuin hal yang nabrak moral. Bukan karena mereka jahat, tapi karena sistemnya emang dibangun kayak gitu. Kita hidup di dunia di mana semua pintu kehidupan dijaga oleh uang. Mau makan, bayar. Mau tidur nyaman, bayar. Mau sehat, bayar. Uang bukan lagi sekadar alat tukar, tapi izin untuk tetap hidup. Dan ini yang bikin sebagian orang kayak kehilangan arah. Karena tanpa sadar, hidupnya udah bukan soal mimpi, tapi cuman soal bertahan. Kita nggak lagi mikirin apa yang bikin gue bahagia, tapi gimana caranya gue bisa terus hidup besok. Dan dari sinilah, kegilaan terhadap uang mulai tumbuh. Pelan-pelan, otak kita mulai ngira kalau nilai diri sama dengan jumlah uang yang kita punya. Level 2, keamanan. Tenang hari ini, aman besok. Begitu lo berhasil bertahan hidup hari ini, perut keisi, tagihan kelar, otak lo nggak tenang-tenang amat. Muncul suara baru di kepala. Oke, hari ini aman, tapi besok gimana? Disinilah level 2 dimulai. Kalau level pertama soal gimana gue hidup hari ini, maka level kedua soal gimana gue bisa tenang buat besok. Lo dapet gaji, seneng bentar. Begitu saldo kepotong, muncul lagi cemas. Kalau nanti di PHK gimana? Kalau sakit, siapa yang bayarin? Otak lo udah naik ke mode nyari rasa aman. Pekerjaan tetap, tabungan, asuransi, rumah, semuanya bukan cuma soal duit, tapi soal tenang. Masalahnya,
Di level ini banyak orang terjebak ilusi stabilitas. Kita pikir aman itu datang dari gaji tetap, jabatan, atau status. Padahal sistem modern sengaja nyiptain rasa takut biar lo nggak berhenti kerja. Takut gagal, takut miskin, takut mulai dari nol. Gue pernah di fase itu, kerja di tempat aman, gaji oke, tiap bulan lancar. Tapi tiap dengar kabar PHK langsung panik. Dan gue sadar gue bukan kerja buat hidup, gue hidup buat kerja. Karena rasa aman sejati nggak datang dari banyaknya uang, tapi dari gimana lo ngatur dan ngendaliin uang itu. Selama lo mikir tenang sama dengan duit banyak, lo bakal terus dikejar rasa takut kehilangan. Dan dunia modern punya cara halus buat bikin lo terus main di game ini. Ketenangan cuma bisa dibeli pakai uang. Padahal, justru itu jebakannya. Level 3, cinta dan rasa memiliki. Begitu lu udah bisa makan, tidur tenang, dan punya sedikit tabungan, lu bakal ngerasa ada yang kosong. Semua aman. Tapi hati lu kayak masih kurang. Gue udah hidup, tapi kok nggak ngerasa hidup ya? Nah, disinilah manusia naik ke level ketiga, cinta dan rasa memiliki. Otak kita emang didesain buat nyari koneksi. Dulu, manusia purba cuma bisa selamat kalau hidup berkelompok. Sekarang, hal yang sama masih berlaku. Cuma bentuknya aja yang berubah. Di dunia modern, koneksi sosial butuh biaya masuk. Lo butuh duit buat nongkrong, beli kopi, kasih kado, atau sekadar nggak kelihatan beda. Gue inget banget waktu kuliah, teman-teman nongkrong di kafe tiap malam, sementara gue pura-pura malas keluar. Padahal dompet kosong. Rasanya kayak dikunci di luar dunia mereka. Dan waktu itu gue sadar di zaman sekarang uang tuh tiket buat diterima. Kalau di level 1 uang buat hidup, di level 2 buat tenang, maka di level 3 uang jadi alat buat diterima. Makanya banyak orang rela ngutang buat beli iPhone atau sepatu mahal. Bukan karena butuh barangnya, tapi karena pengen ngerasa gue bagian dari mereka. Uang di sini bukan lagi soal kebutuhan fisik, tapi kebutuhan emosional. Kita beli rasa hangat, rasa punya tempat, rasa nggak sendirian. Dan nggak ada yang salah sama itu. Semua manusia butuh diterima. Tapi masalahnya, begitu lo diterima, otak lo nggak berhenti di situ. Lo mulai pengen dihormati. Dan disitulah gamenya naik ke level keempat. Level 4, harga diri. Pamer itu sinyal, bukan dosa. Setelah lo diterima di satu kelompok, otak lo nggak berhenti di situ. Dia mulai bisik, sekarang gue udah diterima. Tapi gimana biar gue dianggap penting? Dan inilah level keempat dari piramida Maslow, harga diri. Di titik ini, manusia nggak cuman pengen punya teman, tapi pengen dianggap berarti. Makanya orang mulai ngejar status, pengakuan, dan penghormatan. Bukan lagi sekadar gue ada, tapi gue berharga. Itu sebabnya orang pamer, flexing, nunjukin pencapaian. Dari luar kelihatannya sombong, tapi sebenarnya itu sinyal. Sinyal ke dunia kalau dia punya nilai, punya posisi. Dan secara ilmiah, itu masuk akal banget. Otak kita, terutama bagian primitifnya, nyambung langsung sama rasa status. Kalau lo dipandang tinggi, otak lo produksi serotonin. Bikin lo ngerasa tenang dan percaya diri. Makanya, pengakuan sosial tuh bisa bikin nagih. Padahal, status sosial itu nggak pernah stabil. Hari ini lo di atas, besok bisa aja turun. Dan kalau lo ngandelin pengakuan orang buat ngerasa berharga, hidup lo bakal kayak roller coaster. Naik turun tergantung siapa yang ngeliat. Karena penghormatan sejati nggak datang dari orang lain, tapi dari rasa cukup yang lo bangun di diri sendiri. Dan ketika lo udah sampai di titik itu, ketika lo nggak lagi kejar pengakuan, tapi pengen ngasih makna, lo udah siap naik ke level terakhir, aktualisasi diri. Level 5, aktualisasi diri, main di atas sistem. Nah, disinilah manusia naik ke level terakhir dari piramida Maslow, aktualisasi diri. Di level ini, uang udah nggak lagi jadi tujuan, lo mulai sadar kalau uang cuman alat, bukan makna. Lo udah nggak kejar pengakuan orang lain, tapi pengen ngasih sesuatu ke dunia. Pengen ninggalin jejak, karya, atau hal yang bikin lo ngerasa
gue hidup gak sia-sia. Dan ini lucu, karena di level tertinggi, manusia justru balik ke esensi paling sederhana. Bukan lagi soal punya, tapi soal memberi. Bukan lagi soal ngumpulin, tapi soal ngasih dampak. Lo bakal mulai ngerasa bahagia bukan karena saldo nambah, tapi karena lo ngerasa hidup lo berarti. Dan itu cuman bisa lo dapetin kalau lo udah berdamai sama semua level sebelumnya. Masalahnya, dikit banget orang yang bisa nyampe ke titik ini. Karena sistem di dunia modern nggak mau lo naik level. Sistem pengen lo berhenti di level 2, 3, atau 4. Biar lo terus konsumtif, terus ngerasa kurang, terus ngejar validasi. Tapi begitu lo sadar kalau lo lagi main di game ciptaan sistem, dan mulai ngendalin uang, bukan dikendalin uang, disitulah lo mulai main di atas sistemnya. Lo jadi pemain, bukan pion. Gue gak bilang lo harus ninggalin uang, karena uang tetap penting. Tapi mulai sekarang, ubah cara lo lihat uang. Biar uang jadi alat buat ngebangun hidup, bukan penjara buat ngerusak mimpi. Karena pada akhirnya, orang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang paling ngerti kapan harus cukup. Kalau lo masih nonton sampai detik ini, berarti lo bukan cuma penasaran soal uang. Lo lagi nyari makna. Dan itu langkah besar, bro. Karena kebanyakan orang cuma ngejar, tanpa pernah nanya, sebenarnya apa yang lagi gua kejar? Jadi ingat, uang itu penting, tapi jangan sampai uang yang ngatur hidup lo. Lo yang harus ngendaliin uang. Karena begitu lo sadar, lo bukan cuma kerja buat bertahan hidup, tapi lo kerja buat hidup yang lo pilih sendiri. Kalau menurut lo video ini bikin lo mikir ulang soal hidup lo, bantu gue sebarin pesan ini. Klik like, biar algoritma tahu konten berisi masih punya tempat di YouTube. Share ke temen lo yang lagi capek ngejar sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti. Dan subscribe. Dan semoga hari ini lo sedikit lebih sadar daripada kemarin. Audio Jungle.